Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Amelia dari Prodi Akuntansi. Di sini ingin menjelaskan sedikit pengetahuan saya tentang IJMA. IJMA adalah kesepakatan mujtahid umat Islam tentang hukum syara dari peristiwa yang telah terjadi setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Sebagai contoh ialah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, diperlukan pengangkatan pengganti beliau yang dinamakan khalifah. Hujjah IJMA, status kehujahan dan kedudukan dalam syariat. Kebanyakan ulama menetapkan bahwa IJMA dapat dijadikan hujjah dan sumber hukum Islam dalam menetapkan hukum dengan nilai kehujahan yang bersifat zani. Rukun-rukun IJMA. Dari definisi dan dasar hukum IJMA, maka ulama usul fikih menetapkan rukun-rukun IJMA sebagai berikut. Pertama, harus ada beberapa orang mujtahid di kala terjadinya peristiwa, dan para mujtahid itulah yang melakukan kesepakatan. Kedua, yang melakukan kesepakatan itu hendaklah seluruh mujtahid yang ada dalam dunia Islam. Yang ketiga, kesepakatan itu harus dinyatakan secara tegas oleh setiap mujtahid. Yang keempat, kesepakatan itu hendaklah merupakan kesepakatan yang bulat dari seluruh mujtahid. Macam-macam IJMA. Adapun IJMA ditinjau dari cara-cara terjadinya. Cara menghasilkan terbagi menjadi dua bagian, yaitu IJMA sharih, yaitu kesepakatan para mujtahid pada suatu waktu terhadap hukum suatu kejadian dengan menyajikan pendapat masing-masing secara jelas. Yang kedua adalah IJMA sukuti, yaitu sebagian mujtahid menyatakan pendapatnya dengan jelas dari hukum suatu peristiwa dengan menfakwakan atau mempraktekannya. Untuk menguatkan pendapat ini, Zunhur mengemukakan beberapa ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad, diantaranya Quran Surah Al-An-Nisa ayat 59, yaitu, "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya, dan adil dan umul amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang suatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran dan Rasulnya atau sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya." Hadis Nabi yang artinya, "Umatku tidak akan berkumpul melakukan kesalahan." Hadis riwayat Al-Tirmizi. Menurut redaksi hadis lain, artinya, "Saya memohon kepada Allah agar umatku tidak sepakat melakukan kesalahan, lalu Allah mengabulkannya." Apabila mujtahid telah sepakat terhadap suatu ketetapan hukum, suatu peristiwa atau masalah, maka mereka wajib ditaati oleh umat. Hukum yang disepakati itu adalah hasil pendapat para mujtahid umat Islam. Karenanya, pada hakikatnya hukum ini adalah hukum umat yang dibicarakan oleh mujtahid, dan IJMA ini menempati tingkat ketiga sebagai hukum syar'i setelah Al-Quran dan hadis. Kemungkinan terjadinya IJMA jumhur ulama berpendapat bahwa IJMA mungkin dapat terlaksana dan memang telah terjadi dalam kenyataan. Umpamanya, pengangkatan Abu Bakar menjadi khalifah setelah wafatnya Nabi ditetapkan dengan IJMA. Demikian juga haramnya lemak babi dan lain-lainnya, hukum furu sebagaimana yang tersebar dalam kitab-kitab fikih. Ulama yang berpendapat tidak mungkin terjadinya IJMA melihat dari segi sulitnya mencapai kata sepakat di antara sekian banyak ulama mujtahid.
Sedangkan ulama yang menyatakan mungkin terjadinya ijma melihat dari segi secara teoritis memang dapat berlaku meskipun sulit terlaksana secara praktis. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.